teman-teman, kita sudah sampai. Bukan sudah sampai sih. Kita sekarang setelah dari Taman Burung, gue sudah naik mobil di sini, kita sana parkiran kita, dan sekarang ya sekarang itu udah jam 11.18 dan ya gue mau makan dulu, makan siang, habis itu baru ke museum apa, nanti kalian bisa lihat sendiri. Di sini tuh ada museum Cheng Ho sama satu lagi museum apa, HK ya kalau nggak salah. Ya museum HK. Nah tinggal saja nanti gue akan vlog bagian museum Cheng Ho sama museum HK kalau sempat ya teman-teman. Nah sekarang gue mau makan dulu ya teman-teman. Dan di sini itu gue akan kasih lihat kalian nanti sebentar. Gue akan ini ada taman bermain dan situ kayak ada taman bermain juga ya teman-teman ya. Terus di sini ada seperti ada patung gitu guys, patung pahlawan-pahlawan ini Tiongkok ya teman-teman. Dan sekarang gua mau makan dulu dan dadah, kita akan bertemu lagi deh di nanti habis gua makannya teman-teman. Oke. Kita sudah selesai dari selesai makan ya teman-teman ya. Di sini itu gua akan kasih lihat patung ya. Gini nggak tahu ini kan itu museum Cheng Ho teman-teman. Ini adalah patungnya teman-teman. Sepertinya nggak terlalu kelihatan tuh. Seperti patung apa ya? Pokoknya patung aja lah ya teman-teman ya. Ini sepertinya dari tahun sebentar. Nggak ada tahun 1371 sampai tahun 1430 ya. 35. Langsung saja setelah itu kita akan masuk ke dalam museum Cheng Ho pastinya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya teman. Di video kali ini maafkan gue jika tidak ada cutscene ya teman-teman, karena gue udah jelasin semua dari museum Taman Burung tadi. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam museum Cheng Ho nya. Sebentar ya teman-teman, kita disajikan dengan barongsai. Sampai situ ada foto Pak Jokowi sama Pak Maruf Amin kalau salah. Oke, di sini itu jangan ditekan. Berarti di sini itu kalian bisa cek di sini ya teman-teman. Di sini tuh kayak ruangan itu, ini kalian bisa lihat, kalian bisa baca juga. Nih gue kasih lurus ya teman-teman karena ini ada bacaan, kalian bisa baca dan pause. Ada Bung Karno, HM Soeharto, kalian bisa pause baca. Ini juga kalian bisa pause terus kalian bisa baca. Ini siapa gue nggak tahu. Profesor Dr. IRBJ, oh ya BJ Habibie ya teman-teman ya. Habis itu ada KH Wahid Gus Dur. Pause baca. Di sini itu kayak ini kan ada kayak apa sih namanya? Oh, makanya nggak bisa ini nggak bisa loh. Mantap. Jiwa. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Kelihatan kan? Apakah kalian bisa baca? Ada beberapa yang potong, maafkan gue ya teman-teman. Kalian bisa langsung datang ke taman ini bisa baca secara langsung ntar di kamera ya. Oke. Langsung saja teman-teman. Gue di sini itu banyak banget cerita-cerita gitu, jadi kalian bisa baca sendiri ya. Pause. Jadi nanti gue akan jelasinnya jika selesai jelasin ini ya teman-teman. Oke. Atau mungkin gue harus ini dulu ya kali ya. Di sini ada bacaan juga, kelihatan nggak sih? Enggak ya. Ini mungkin kalian yang buat matanya masih itu mungkin kelihatan ya teman-teman. Gue akan kasih lihat kalian atau cutscene-nya nanti. Teman-teman, tadi kan kalian udah lihat itu ruangan satu ini banyak banget ruangannya dan banyak banget tulisannya teman-teman. Jadi kalian kalau mau baca silahkan kalian, gue jelasin dulu di sini. Jadi sini ada barongsai. Ini gue keliling-keliling dulu di sini di museumnya teman-teman. Di sini juga ada tulisan-tulisan, nanti gue akan kasih lihat kalian. Habis gue kasih lihat kalian begini, ini nanti foto-fotonya. Ya maksudnya cutscene ya teman-teman ya. Oke. Ini ada seperti ini.
Nanti kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Ini cuma kasih lihat kalian begini karena ini cuma lantai satu, cuma satu lantai. Oh ya, masih ada satu ruangan lagi yang gue belum jelajahi. Ini dia ruangan foto ya teman-teman. Nanti gue akan kasih lihat kalian. Oke, kita masuk ke ruangan satu lagi. Masih ada 2 ruangan lagi deh. Kayak ini nggak tahu nih. Gue masih pakai outfit yang itu. Nanti kalian bisa cek juga sekalian. Nanti gue akan kasih lihat kalian pokoknya bacaan-bacaannya. Nanti kalian bisa pause. Di sini itu adalah ruangan seperti ini. Kayaknya ini cuma foto-foto dulu, jadi nanti gue akan kasih lihat dari depan. Setelah itu nanti gue akan kasih sajikan dengan lagu-lagu gitu teman-teman ya. Oke, yang foto-foto gue nggak usah ya teman-teman, yang ada tulisannya doang. Gue kasih kalian yang di luar-luar sini sama yang di dalam tadi kan udah. Itu foto, yang penting ada tulisannya doang yang di luar sini ya teman-teman. Oke, kalian bisa lihat cutscene dan kalian bisa baca. Oke teman-teman, di sini ada foto-foto, ada lemari-lemari, lemari juga ada. Ini sumbangan untuk Taman Budaya Tiongkok TMII. Kalian bisa sumbang. Lihat di sini ada bacaan, kalian bisa baca. Kalian bisa baca. Kalian bisa baca. Di sini belakang itu ada kaca ya teman-teman, gue nggak bisa gini soalnya. Kalian bisa baca lah ya, walaupun ada beberapa yang, nah itu susah guys, kita. Tadi ada sedikit kendala di sini. Kalian bisa baca dan pause. Sini ada Sumpah Pemuda, Bon Bigoel, Laskar Tionghoa Jawa melawan VOC. Ini banyak banget, kalian bisa, supaya kalian bisa lihat lebih lanjut, kalian bisa lihat di YouTube gue, atau enggak kalian bisa ke apa tuh namanya, kemana ya namanya ya, apa ya namanya, ke Taman Mini langsung ya teman-teman. Di sini itu banyak banget foto-foto ya teman-teman. Di sini gue pakai kamera depan makanya agak lebih bagus sedikit ya. Nah, ada piring-piring, kaca-kaca, wah ada pedang tapi sudah karatan, ada foto-foto patung juga. Ini semua budaya Tionghoa, seni lukis, dunia film, pertunjukan, penulis produktif. Ya kalian bisa baca, kalian bisa, ada komik-komik juga, ada media cetak, terus ada wayang potehi, foto-foto, Sumpah Pemuda. Maaf guys, ini ada ini juga, Diwan Kesong. Ada ini juga, kalian bisa baca-baca juga ya. Di sini sudah pendidikan kesehatan, ini Menteri KRI, Menteri NKRI, banyak lah pokoknya, kalian bisa belajar dari sini. Oke, itu juga guys, udah itu doang ya teman-teman. Cuma itu doang yang gue bisa sharing dari museum yang satu ini. Dan sekarang kita mungkin ke museum selanjutnya, tapi tunggu sebentar ya teman-teman. Dan oke, kita akan museum ke sana, tapi gak tahu jadi atau enggak. Oke, kalian tunggu aja di video ini ya. So, mungkin kalau kepanjangan kita akan bersambung di part selanjutnya. Teman-teman, kita sekarang lagi perjalanan ke Museum HK Indonesia guys. Cuman itu sebelah dari Museum Cheng Ho ya teman-teman. Sekarang kita lagi ke Museum HK Indonesia. Oke, sekarang kita langsung saja masuk. Waduh, udah mau hujan teman-teman. Kita gak tahu apakah masih bisa ke rumah itu dan museum apalah pokoknya. Dia mas aku belakang Bi. Aduh, kalanya. Oke, langsung saja. Kira ada apa itu. Langsung saja kita pergi ke dalam teman-teman. Teman-teman, kita sekarang sudah di dalam Museum HK Indonesia. Di sini itu ternyata ber-AC ya teman-teman ya, bukan seperti yang kayak dulu, kayak yang Museum Cheng Ho atau museum apa. Tapi sekarang ini itu ber-AC teman-teman. Dan di sini tuh juga banyak tulisan-tulisannya, kalian bisa baca juga. Cuman
Ini cuma mengenai bangunan Tulo. Nih kayak ada tulisan-tulisan gitu. Mungkin gue agak akan jelasin ini teman-teman kayak dulu, karena kalau gue jelasin itu biasanya terlalu panjang. Sekarang langsung saja kita katanya museum itu di lantai 2. Sekarang kita lihat lantai 2. Oke, jadi itu aulanya itu seperti ini ya teman. Ini aulanya besar bukan? Aulanya seperti ini ya teman-teman, aulanya. Dan ini di lantai 2, katanya lantai 2, lantai 3 baru museumnya. Oke. Itu ada lantai 3 juga. Kalau di kamera depan nggak terlalu gitu bagus ya teman-teman ya. Tapi sekarang gue akan masuk pakai ke lantai yang pertama dulu. Tidak apa-apa. Di sini tuh kalian bisa beli baju, ada souvenir shop juga gitu loh. Ini sejarah Tionghoa. Jadi dari bawah ke atas. Alright. Kita sekarang bisa saja ke lantai 2, tapi sekarang kita sudah menjelajahi di bagian dalam. Bagian itu benar ya. Kalau di sini tuh ada lantai 2 dan di lantai 3. Sekarang kita lagi naik ke lantai 2. Cuma 2 orang yang main karena yang lainnya tidak bisa main. Itu udah beda-beda betul lagi, udah tua teman-teman, jadi gak usah naik mereka. Nah sekarang mungkin kita buka kayaknya deh. Masih lantai 2 naik ke atas. Oke, amat dia teman-teman. Gak tau dulu tuh di sini sempat rame gak sih? Gak tau ya teman-teman. Tangganya tapi setengah tidur kan. Tapi museumnya itu gimana ya? Ini dia nih kayaknya. Wah, di sini itu seperti ada zaman-zaman gitu ya teman-teman. Ada piring cetak, piring-piring. Ada beberapa bayangan itu yang udah pecah. Ini ada tukang cukur hijau putih teman-teman. Di sini ada poster gitu ya, ada seperti apa sih namanya, sejarah Tionghoa gitu ya teman-teman, pada zaman dahulu ya teman-teman. Sejarah kedatangan orang Tionghoa ke kepulauan Asia Tenggara. Historia asalnya Khalifa Southeast Asia. Oke, jadi di situ banyak banget ceritanya, juga nggak bisa jelasin satu-satu teman-teman. Kayak tadi, jadi kita harus pergi ke sini. Indonesia kepadamu kami berbakti. Di sini itu ada foto-foto, ada studi juga, studi zaman dulu ada apa ya gitu. Di situ ada seperti foto, ada apa namanya ini, fosil-fosil zaman dulu ya. Di situ ada foto-foto juga. Kalau yang lebih detail lagi kan bisa datang ke sini. Aktivitas orang Tionghoa di era kolonial. Ini dia aktivitasnya teman-teman. Oke, masuk ke ini ketiga. Tokoh Tionghoa yang mendapatkan gelar dan penghargaan. Wah ini banyak banget guys. Gue nggak bisa baca satu-satu. Dan kalau mau baca kalian bisa datang ke sini teman-teman untuk baca. Nah ini bisa kepada kami berbakti. Di sini ada banyak foto-foto dari Tionghoa. Wah gimana ya? Guys ini bagian-bagian militer ke bagian apa, di sini banyak banget fotonya. Abel Chandra. Di sini banyak banget teman-teman. Ada Garuda juga. Ke sini banyak banget ya teman-teman ya. Fotonya di sini ada Sumpah Pemuda. Pertama, kedua, ketiga. Oke, setelah itu ada orang Tionghoa dalam pemerintahan RI. Gue lupa jelasin. Sini ada gitu soalnya. Orang Tionghoa dalam pemerintahan RI ya teman-teman. Ini dia. Ada banyak tulisannya. Kalau kalian ikutin digital kalian bisa masuk ke website ini. John Lee. Ada cerita tentang taman makam pahlawan yang ini. Dan itu ada
John Lee gitu ya teman-teman, John Lee. Nah itu ada orang Tionghoa di Sumatera Barat. Ini dia, kalian bisa baca juga. Terus di sini ada tulisan Mandarin, gue nggak terlalu ngerti ya teman-teman, maafkan gue. Terus di sini ada surat perlindungan hak Indonesia. Banyak banget lah di sini, mau nggak bisa jelasin satu-satu teman-teman. Banyak banget tulisannya tuh. Nanti kita bisa jelajahi ini dulu teman-teman. Ada banyak tulisan. The Chinese in Bangka Belitung. Terus di sini ada Chong Yao Hian di Bali, anak kakak di Bali, Medan Sumatera Utara. Banyak banget ya adat budaya Tionghoa Indonesia. Gue punya toksisnya nggak sampai dong 4 jiwa kali. Kelompok Hadlasem, foto-foto. Terus ada orang Tionghoa, banyak banget lah pokoknya di sini ya teman-teman. Ini nggak bisa, ini kita nggak boleh masuk di sini. Nah itu di sini adalah pintu apa nih guys, semangat gue sebentar keluar. Sini banyak banget pokoknya ada tulisannya teman-teman. Sebentar. Sejarah Tionghoa Indonesia Chinese History. Oke, ini teman-teman. Sejarah Tionghoa Indonesia teman-teman. Situ kenapa ada, bentar teman-teman. Gue pengen cek. Kenapa di situ ada pintu? Udah, mungkin segini dulu. Nanti kalau gue ada tambahan gue akan kasih kalian. Sebagaimana tadi foto-fotonya, jadi gue akan jelasin satu-satu. Jadi foto-fotonya itu adalah foto-foto zaman dulu dari barang-barang orang-orang Tiongkok atau Tionghoa zaman dulu, seperti jahitan. Habis itu ada piring-piring. Gue ada jelasin dengan orang zaman dulu. Habis itu ada apa lagi lah? Ada apa tuh namanya? Ada kamera, ada pemutar musik atau radio. Terus ada banyak. Jadi foto-fotonya kalian bisa zoom dan baca, karena gue nggak mungkin bikin di atau mungkin nanti gue akan coba kali ya, kalau nggak kelihatan gue nggak akan taruh di thumbnailnya teman-teman. Jadi semoga aja kelihatan. Kalau kelihatan gue akan masukin thumbnailnya, jika nggak kelihatan gue gak akan masukin thumbnailnya. Jadi gue akan jelasinnya jadi kayak ada piring yang zaman dulu dari orang Tionghoa yang dibawa barang-barang fosil-fosil seperti piring atau mangkok yang udah pecah. Jadi kalau kalian ingin lebih jelas, kalian bisa masuk ke dalam Museum Hakka Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini sayang banget kayak sepi guys karena COVID. Jadi jika kalian ingin mendapat lebih jelas, di situ ada penjelasnya. Kalian harus ke lantai 2 atau enggak ke lantai 3. Di situ bisa dijelasin satu-satu kepada kalian semua yang menonton gua. Semoga aja kalian suka sama Museum Hakka Indonesia ini, karena ya memang membosankan, cuman kita dapat banyak ilmu dari Museum Hakka ini. Dan kalian bisa lihat barang-barang zaman dulu yang sudah pecah dan yang dibawa dari Tiongkok ke Indonesia ya teman-teman. Seperti kipas sate itu sebenarnya buatan itu ya teman-teman. Ini sih kipas yang sate itu buatan China teman-teman. Dan kalau kalian pikir batik itu kalau batik itu dibuat dari siapa? Dari Indonesia kan pikirnya, tapi sebenarnya China guys. Karena awalnya China yang bikin lukis-lukis gitu, kita yang memperbaruinya di era-era batik gitu. Tapi kalau di sekolah nggak mungkin kalian jawabnya, kalau ada ulangan kalian nggak mungkin jawabnya China ya teman-teman, pasti Indonesia ya teman-teman ya. Dan terima kasih, dan kita akan pergi ke museum selanjutnya karena sekarang itu udah jam 15.00 ya. 15 kan? Oh 13.00, berarti itu jam 1 ya teman-teman. Dan jam 3 museum di Taman Mini ini udah tutup, tapi Taman Mini itu jam 8 baru tutup. Dan sekarang kita langsung saja pergi ke museum